Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur pada hari ini kita bersama-sama akan merefleksikan firman Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari bersama-sama saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan. Dan sebelum kami lebih jauh memulai akan hari kami ini ya Tuhan, biarlah kami bersama-sama datang kepada Engkau. Kami rindu dapat berelasi bersama dengan Engkau. Dan di dalam relasi itu ya Tuhan, biarlah juga Engkau yang menyatakan akan apa yang menjadi firman-Mu. Firman-Mu itulah yang semakin menuntun kami untuk sebagai murid-Mu ini dapat hidup menyenangkan dan memuliakan Engkau. Karena itu, ya Allah Roh Kudus, biarlah juga Engkau yang bantu setiap kami, supaya benar-benar kami paham kepada apa yang menjadi firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Efesus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-14. Mari bersama-sama kita akan membuka bagian Alkitab kita. Saya akan membacakan beberapa ayat saja dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, lalu ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Di bawah judul perikop, kekayaan orang-orang yang terpilih. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ayat 11-14, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji, memuliakannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, banyak dari kita berusaha agar hidup kita terjamin, bukan? Seperti selain kita memastikan akan kebutuhan primer atau pokok di dalam kebutuhan kita sehari-harinya terpenuhi, terjamin, kita pun membudgetkan di dalam setiap bulannya bahwa ada jaminan kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, jaminan akan pensiun ataupun hari tua, mengikuti jaminan-jaminan yang lainnya yang kalau bisa di dalam kehidupan kita itu memang terpenuhi, itu memang terjamin. Semakin terpenuhi, maka rasanya akan membuat hidup kita semakin nyaman. Karena ya jaminan-jaminan tersebut terpenuhi, terjamin di dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang meletakkan harga dirinya pada jaminan-jaminan tersebut. Tentunya melaksanakan akan hal ini adalah tidak salah. Tetapi kalau sampai meletakkan harga dirinya pada hal tersebut, tentu saja itu salah untuk kita sebagai murid Tuhan, untuk kita sebagai orang Kristen. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melihat bahwa kita harus meletakkan harga diri kita kepada Tuhan saja. Bukan kepada jaminan-jaminan hidup seperti pandangan dunia, di mana bahkan ada yang meletakkan harga dirinya pada hal tersebut dengan mencoba berusaha mengejarnya, entah itu melalui pengalaman hidup, keterampilan, kerekanan, keanggotaan, kemampuan akademik, seolah-olah lupa ketika di tengah usahanya itu ada fakta bahwa manusia dalam keterbatasannya tidak bisa mencapai akan jaminan-jaminan tersebut, tidak bisa ke depan menjamin bahwa semuanya itu akan terpenuhi di dalam kebutuhannya. Apalagi kalau ada musibah yang datang mengacaukan segala usahanya itu.
dalam bagian firman Tuhan pada hari ini. Dari bagian Efesus yang tadi kita telah baca, Rasul Paulus menasihati akan jemaat Efesus agar mereka tidak lupa pada fakta bahwa Roh Kudus sudah menjamin akan hidup mereka dengan memeteraikan mereka sebagai milik Allah. Inilah fakta yang mana pada jaminan tersebut terletak akan identitas dan keamanan mereka yang akan membuat hidup mereka tidak tergoyahkan, sekalipun jaminan-jaminan di dunia bisa saja tidak terpenuhi, ataupun ketika mereka mulai salah dalam meletakkan harga diri mereka pada jaminan-jaminan yang menurut pandangan dunia. Apalagi jemaat Efesus hidup di tengah kota Efesus yang besar, gemerlap, dan tentu saja dikelilingi oleh berbagai pandangan dunia, gaya hidup yang salah yang dapat mempengaruhi jemaat pada waktu itu. Dan lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka, ketika mereka mengingat fakta bahwa mereka harus hidup sesuai dengan identitas mereka sebagai milik Allah, maka hidup mereka pun yang telah dimeteraikan dan dijamin oleh Roh Kudus akan membuat mereka belajar untuk meletakkan akan harga diri mereka hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada dunia. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan daripada firman Tuhan pada hari ini? Tentu saja sama seperti jemaat Efesus, kita harus mengingat fakta bahwa kita pun adalah milik Allah. Kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, hidup kita sudah dijamin. Maka mari jangan meletakkan akan harga diri kita menurut akan pandangan dunia, dengan segala jaminan-jaminannya yang membawa hidup kita kepada imajinasi bahwa hidup kita akan nyaman. Tapi kenyamanan hidup kita hanyalah kepada Tuhan yang sudah menjamin akan kehidupan kita. Dan biarlah lewat firman Tuhan pada hari ini, Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kita di balik hidup kita, di balik usaha kita yang berdampingan bersama dengan Allah, identitas dan keamanan kita, biarlah kita dapat ingat bahwa itu semua bukan karena usaha yang kita raih, tetapi oleh karena anugerah Allah di dalam keselamatan yang Dia telah berikan. Dan biarlah fakta ini yang semakin meneguhkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang semakin meneguhkan kita untuk hidup sebagai murid-Nya, sebagai anak-anak-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu ketika kami bersama-sama merefleksikan akan firman Tuhan pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah menyelamatkan akan hidup kami. Kami adalah murid-Mu, kami adalah anak-Mu. Biarlah ya Tuhan, lewat Engkau yang telah memeteraikan kami oleh Roh Kudus, kami boleh mengingat bahwa hidup kami sudah dijamin. Dan itulah letak akan kenyamanan kami ya Tuhan, sebagai murid-Mu, sebagai anak-Mu ini. Dan biarlah kami tidak terpengaruh oleh dunia, tetapi sekali lagi firman-Mu yang boleh meneguhkan akan setiap kami. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami boleh senantiasa hidup menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.